Karina Elisa, NIM 2024-21216 dari Fakultas Hukum Universitas Patimura. Hari ini saya mau ajak teman-teman semua kenalan lebih dekat dengan 3 topik penting yang pastinya sering kita temui dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Yang pertama, konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, identitas nasional. Dan yang ketiga, integrasi nasional. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi teman-teman, pendidikan kewarganegaraan itu punya dasar hukum loh. Ya, yang pastinya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di semua jenjang pendidikan. Visi PKN itu jelas, membentuk warga negara yang cerdas secara intelektual, kritis, dan juga berkarakter Pancasila. Misinya biar mahasiswa paham hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan kompetensinya meliputi 3 hal, yaitu kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Kenapa sih PKN itu penting banget? Ya karena di tengah banyaknya tantangan global, kita itu butuh generasi muda yang gak gampang terprovokasi, punya jiwa nasionalisme tinggi, dan juga paham demokrasi dan hak asasi manusia. Oh iya teman-teman, PKN ngajarin kita buat jadi warga negara yang aktif, peduli, dan berperan membangun bangsa. Bukan cuma jadi penonton. Yuk kita jadi generasi yang melek hukum, cinta tanah air, dan siap membela kebenaran. Pendidikan kewarganegaraan bukan cuma mata kuliah, tapi bekal hidup kita ke depannya jadi warga negara yang bertanggung jawab. Gampangnya ya teman-teman, identitas nasional itu adalah ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Ingat teman-teman, identitas ini muncul bukan tiba-tiba loh, tetapi melalui proses sejarah yang panjang, perjuangan bangsa, dan interaksi sosial budaya. Dari mulai masa penjajahan, pergerakan nasional, sampai proklamasi, semua itu membentuk jati diri kita sebagai bangsa. Proses pembentukannya dimulai dari kesadaran bersama sebagai satu bangsa, lalu munculnya organisasi-organisasi nasionalis, dan akhirnya berpuncak pada kemerdekaan Indonesia. Dari situlah terbentuklah identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang beragam tapi tetap satu. Nah, identitas nasional itu bisa dilihat dari berbagai bentuk, misalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara, bahkan lagu daerah, pakaian adat, dan kebudayaan kita itu juga bagian dari identitas nasional. Intinya, semua hal yang bikin kita bilang, aku bangga jadi orang Indonesia, itu adalah identitas nasional. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling relate sama kehidupan kita, yaitu identitas nasional Indonesia di tengah globalisasi. Globalisasi itu kayak dua sisi mata uang guys. Di satu sisi, kita jadi gampang akses informasi dan budaya dari luar, tapi di sisi lain, identitas nasional kita bisa jadi tergerus kalau nggak dicek. Contohnya, musik luar negeri masuk, oke, tapi jangan sampai kita lupa lagu daerah sendiri. Fashion Korea boleh aja, tapi batik jangan ditinggal. No. Bahasa Inggris penting, tapi bahasa Indonesia tetap nomor 1. Jadi penting banget untuk menyaring pengaruh global, bukan menolak yang mentah-mentah, tapi mengambil yang baik tanpa kehilangan jati diri bangsa. Identitas nasional itu bukan buat dikenang, tapi buat dihidupi dan dibawa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di era global kayak sekarang. Globalisasi nggak harus bikin kita kehilangan arah. Justru sekarang waktunya kita tunjukkan ke dunia siapa kita. Bangsa yang kuat, punya karakter, dan bangga dengan identitas sendiri.
Setelah kita bahas konsep PKN dan identitas nasional, sekarang kita bahas hal yang penting banget untuk Indonesia tetap utuh. Apa ya kira-kira? Integrasi nasional. Indonesia itu negara plural alias beragam banget. Ada banyak suku, bahasa daerah, budaya, dan agama. Nah, integrasi nasional itu artinya proses menyatukan perbedaan-perbedaan itu menjadi satu kesatuan bangsa. Tantangannya nggak sedikit besti, mulai dari konflik sara, ego daerah, dan juga kesenjangan sosial. Tapi justru karena kita beda-beda, maka kita butuh saling menghargai, toleransi, dan gotong royong. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma slogan, tetapi cara hidup kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Terus, gimana caranya biar integrasi nasional itu benar-benar terjadi? Ini dia beberapa strategi G20. Jadi, integrasi nasional itu bukan tugas pemerintah aja, tapi tanggung jawab kita semua. Saya Sari Melisa, terima kasih sudah menonton. Bersatu kita kuat, beragam kita hebat.